Zaman sudah semakin maju, tidak ada satupun disiplin ilmu berdiri sendiri tanpa sentuhan teknologi. Bagaimana artificial intelligence membantu mencari pasal-pasal dalam hukum? Pakai ini, ChatGPT. ChatGPT ini adalah OpenAI pertama yang dirilis pada akhir November 2022. Bagaimana struktur kerjanya dan bagaimana algoritma dari ChatGPT ini? Bagaimana tips-tips cara bertanya kepada ChatGPT ini? Pertama, pertanyaan harus cukup detail, jangan bertanya dengan skop yang terlalu luas. Kedua, kita juga bisa menetapkan limit atau batasan pada jawaban. Contoh, pencurian melanggar pasal berapa? Akan dijawab seperti ini. Tindakan pencurian melanggar pasal hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dan pasal yang mengatur tindakan pencurian bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara atau wilayah lainnya. Oleh karena itu, saya tidak dapat memberikan informasi yang spesifik tentang pasal yang mana yang melanggar tindakan pencurian tanpa mengetahui hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Karena kita tidak memberikan batasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Pasal-pasal pencurian di Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur tentang pencurian di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal yang berkaitan dengan pencurian di Indonesia adalah sebagai berikut. Pasal 362 KUHP, pencurian. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepemilikannya ada pada orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan. Pasal ini mengatur pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Orang yang melakukan pencurian semacam ini diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini mengatur tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pelaku pencurian semacam ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 366 KUHP, pencurian dengan kekerasan dalam usaha. Pasal ini mengatur pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dalam usaha. Orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan dalam usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 367 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Pasal ini mengatur pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih dengan perencanaan bersama. Orang yang melakukan pencurian semacam ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hasil dari pencarian ChatGPT juga harus kita cek dalam mode pencarian Google. Perhatikan perbedaannya pasal 365 dan 367 antara ChatGPT dengan pencarian pada Google. Pasal 365 KUHP, pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Pasal 367 KUHP, pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara paling maksimal 12 tahun. Ikuti video kami selanjutnya, akan kami jelaskan algoritma dari OpenAI, mengapa terdapat perbedaan hasil dalam pencarian Google, perbandingan ChatGPT dengan OpenAI lainnya. Video ini dapat berguna untuk mahasiswa dan praktisi hukum.